Guys, ada yang lagi geger ini. Indonesia ini dapat serangan bertubi-tubi dari Amerika Serikat, Singapura, bahkan Malaysia. Pemerintah mulai menyelidiki dugaan praktik permainan harga ekspor komoditas strategis Indonesia melalui perusahaan perantara di Singapura yang dinilai merugikan penerimaan negara. Wakil PM Singapura terbang ke Jakarta, tepat 9 hari setelah Indonesia menutup pintu ekspor mereka. Kebetulan, tidak ada yang namanya kebetulan dalam diplomasi. 9 Juni 2026, Wakil Perdana Menteri Singapura mendarat di Jakarta. Kunjungan pertamanya sejak menjabat. Kenapa sekarang? Kenapa bukan setahun lalu? Apakah karena dulu baik-baik saja, dulu nyaman tapi sekarang sudah tidak nyaman lagi? Halo guys, apa kabarnya? Ini Indonesia lagi-lagi teman-teman membuat Singapura kelabakan. Ya, bagaimana tidak teman-teman? Ini kebijakan Indonesia benar-benar menghantam perusahaan-perusahaan Singapura, apalagi industri mereka. Terbaru ketika teman-teman ini Wakil Perdana Menteri Singapura datang jauh-jauh dari Singapura ke Indonesia buat minta listrik ke Indonesia. Jawaban Indonesia apa? Kami akan menunda ekspor listrik bersih ke Singapura. Itu kan sangat menggemparkan publik Singapura karena teman-teman kebutuhan listrik Singapura saat ini sedang melonjak. Apalagi kalau misalnya terjadi kekurangan pasokan listrik, maka kita bisa pastikan ya roda perekonomian Singapura akan runtuh. 1 jam saja teman-teman listrik berhenti di Singapura, itu kerugiannya berapa juta dolar. Apalagi kalau misalnya teman-teman ya tidak beroperasi selama seharian. Wah, saya yakin Singapura bahkan rugi-rugi bandar teman-teman. Ini terbaru teman-teman, memang Singapura ya ingin meminta kepada pemerintah Indonesia untuk mempercepat ekspor kurang lebih 3 gigawatt ke Singapura untuk tahun ini. Tapi keputusan yang diambil sangat mengejutkan. Sekali lagi, ini Indonesia, teman-teman, mementingkan kebutuhan dalam negeri daripada ya cuan. Ini patut kita apresiasi. Sekali lagi patut kita apresiasi karena pemerintah Indonesia, teman-teman, ya kita tidak mementingkan keuntungan semata, tapi kebutuhan rakyat. Ya kalau misalnya rakyat lebih butuh, kenapa kita ekspor keluar? Betul nggak? Dan ya kita apresiasi langkah Pak Prabowo, langkah Pak Purbaya, ya Pak Airlangga yang di depan moncong hidung. Ini delegasi Singapura menyebut kami membatalkan ekspor listrik bersih untuk tahun ini. Nah, tanpa panjang lebar ya, kita bakal simak dulu saja deh teman-teman informasinya yang lebih rinci. Pemerintah mulai menyelidiki dugaan praktik permainan harga ekspor komoditas strategis Indonesia melalui perusahaan perantara di Singapura yang dinilai merugikan penerimaan negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengungkap adanya indikasi praktik under invoicing yang transfer pricing ditemukan dalam ekspor crude palm oil atau CPO hingga batubara. Purbaya menjelaskan penyelidikan dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto beberapa kali menyinggung praktik under invoicing dalam rapat kabinet. Kementerian Keuangan kemudian membentuk tim khusus yang diperkuat teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk menelusuri pola transaksi ekspor yang dianggap mencurigakan. Dari hasil pengecekan acak terhadap 10 eksportir CPO dan sejumlah pengapalan dari masing-masing perusahaan, ditemukan pola pengiriman barang dari Indonesia ke perusahaan afiliasi di Singapura sebelum diteruskan ke negara tujuan seperti Amerika Serikat. Harga komoditas yang tercatat saat keluar dari Indonesia ke Singapura disebut jauh lebih rendah dibandingkan harga saat masuk ke Amerika Serikat. Jadi saya pakai AI dan saya paksa anak buah saya mencari data importasi di Amerika Serikat. Rupanya ada perusahaan yang menjual data itu. Perusahaan itu di bawah S&P. S&P kan kredibel kan, jadi saya anggap datanya kredibel. Dari itu ship to ship saya bisa lihat volume kapal ini ke Singapura berapa, harganya berapa, misalnya ya. Terus saya juga bisa lihat kapal yang sama masuk ke Amerika dari sini ke sana berapa harganya, kapalnya sama, volumenya sama, tapi pricingnya beda. Dari 3 case setiap perusahaan itu. Seluruh konsesi-konsesi gas yang ada di Indonesia, kami akan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri, khususnya energi dan bahan baku
hilirisasi. Dan ini yang nanti akan menghemat juga impor energi. Indonesia telah menciptakan gelombang perubahan di ranah geopolitik ASEAN melalui langkah-langkah kebijakan luar negeri yang berani. Langkah ini bahkan membuat Singapura, negara dengan reputasi ekonominya yang cemerlang, merasa terdesak dan harus berhati-hati. Lantas, apa sebenarnya langkah strategis yang diambil Indonesia sehingga menimbulkan keresahan di Singapura? Untuk mengungkapkannya, mari kita telaah lebih mendalam. Semua bermula ketika Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program Asta Citanya, sebuah inisiatif yang secara tegas menghentikan ekspor gas alam cair atau LNG. Menariknya, Singapura selama ini merupakan tujuan ekspor LNG terbesar dari Indonesia. Pada tahun 2023, tercatat Indonesia mengirim 4,4 juta ton LNG ke Singapura dengan nilai mencapai 2,25 miliar US dollar, yang menyumbang sekitar 26,08% dari total ekspor gas nasional. Tak heran jika rencana pengurangan ekspor ini membuat Singapura harus mencari langkah baru. Dan ini yang nanti akan menghemat juga impor energi. Selama ini ekspor gas Indonesia banyak didorong oleh kontrak-kontrak jangka panjang. Dua fasilitas LNG utama yaitu Badak LNG di Bontang, Kalimantan Timur dan Tangguh di Papua telah menjadi sumber utama pasokan gas yang kemudian disalurkan ke berbagai negara seperti Singapura, China, Korea Selatan, dan Jepang. Kedepan, pemerintah berencana untuk mengevakuasi secara menyeluruh dari memutuskan untuk menghentikan ekspor gas dan mengalihkan fokus pada swasembada energi. Seluruh konsesi-konsesi gas yang ada di Indonesia, kami akan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri, khususnya energi dan bahan baku hilirisasi. Data menunjukkan bahwa sekitar 60% pasokan gas yang digunakan di Singapura berasal dari Indonesia. Bayangkan, jika pasokan sebanyak itu tiba-tiba terhenti, Singapura tentu akan menghadapi krisis energi yang serius. Tanpa pasokan gas yang cukup, negara tersebut akan kesulitan dalam memproduksi listrik yang sangat vital bagi kebutuhan domestiknya. Coba kamu pelajarin. Jadi saya periksa 10 perusahaan CPO terbesar di Indonesia. Saya ambil secara random pengapalannya ke luar negeri seperti apa. Rupanya itu biasanya mereka ekspor dari Jakarta ke Amerika, tapi nggak langsung, mereka lewat ke pedagang perantara di Singapura. Jadi saya periksa pedagang perantaranya, perusahaan dia juga. Harganya kita tereksi, harga dari sini ke Singapura itu setengah dari harga dari Singapura ke Amerika. Jadi kalau saya sebagai Menteri Keuangan, saya rugi. Pajak ekspor yang saya peroleh hanya separohnya. Pajak pendapatan juga separohnya. Devisa juga lebih sedikit. Devisa juga lebih sedikit dan diparkir di luar negeri. Tadinya saya pikir ya udah Pak, kita hajar aja, kita tegakkan pengawasan di lapangan, bea cukai dan lain-lain. Bea cukai juga gampang bocor. Jadi Pak Presiden pikir sebaiknya ya udah kita beresin aja sekalian, kita buat satu lembaga atau badan pengekspor
namanya DSI kalau Danansara Sumber Daya Indonesia, di mana semua pengekspor nanti hanya bisa lewat situ. Jadi yang jual hanya DSI itu ke pasar dunia. Dengan approach seperti itu, yang tadi under invoicing segala macam sudah hilang. Untuk saya untung, income saya bisa naik 2 kali lipat, mungkin lebih. Karena dari income tax, dari pajak penghasilan dan lain-lain, dari export tax juga saya untung. Dan yang paling penting adalah barang kita tidak diselundupkan ke luar negeri. Jadi nanti untungnya juga dipakai untuk membangun ekonomi kita. Jadi dengan itu saya harapkan uang saya lebih banyak dan uangnya bisa dipakai untuk membantu program-program pemerintah termasuk pendidikan maupun program-program pembangunan daerah. Saat Singapura mendesak kepastian demi menghidupi pusat data raksasa dan ambisi rendah karbon mereka, Indonesia teguh fokus pada kesiapan internal. Seiring melesatnya pertumbuhan industri dalam negeri, pemenuhan pasokan listrik kita menjadi prioritas utama demi memperkuat tulang punggung ekonomi bangsa. Dampaknya langsung terasa di seberang lautan. Singapura yang selama ini sangat mengandalkan pasokan dari kita kini kelabakan, menghadapi ancaman pasokan tak menentu dan lampu kota yang meredup. Ini bukan sekadar kebijakan, melainkan bukti nyata bahwa energi Indonesia sejatinya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. I think for this, we still evaluate with technical Minister of Energy. Hopefully during the leaders retreat we can finalize the implementation of the MOU that has been signed last year. Now, building the facility took at least 1 to 1.5 years. Sebentar lagi sudah bottom, atau mungkin sudah bottom. Jadi teman-teman nggak usah takut, investasi jangka panjang. Lihat fondasi ekonomi seperti apa. Selama saya Menteri Keuangannya, fondasi ekonomi akan membaik terus ke depan dan IHSG pasti akan naik secara bertahap. Jadi Anda nggak usah takut. Singapura itu minta supaya kita ekspor listrik clean energy ke sana. Kita nggak mau, saya bilang nggak mau. Semua bilang ramai nggak mau. Mau kalau proyeknya di kita. Jadi kita jual. Jadi jangan kau yang ngatur. Itu saya nggak mau kan brengsek di Singapura. Dipikir kita bodoh aja. Dia tenderin perusahaan-perusahaan kita. Selama berapa puluh tahun tabungan Indonesia diambil dan uangnya tidak ditaruh di Indonesia, ditaruh di luar negeri. Akhirnya Presiden Prabowo punya kebijakan setelah merapat dengan Rusia, masuk BRICS, langsung kota Batam dijadikan oleh BRICS menjadi kota perdagangan internasional. Sehingga Indonesia sekarang sudah tidak lagi ekspor lewat Singapura, tapi dari Batam langsung menyebar ke seluruh dunia. Sehingga diprediksi oleh Elon Musk, pengusaha Amerika, Singapura ke depan akan bangkrut. Singapura ke depan akan bangkrut. Batam akan berdiri tegak. Dan insya Allah itu akan membawa kemajuan ekonomi bagi Indonesia. Makanya Pak Prabowo nyuruh sabar. Widih, ternyata Singapura listriknya masih impor ya di negara kita. Oke, nih ya, kalau negara kalian aja listriknya masih impor, ya udah diem aja gitu, nggak usah sosokan dalangin narasi asal Indonesia lah. Sekarang kelebakan sendiri kan kalian pas Indonesia nerapin kebijakan ekspor satu-satu. Sampai wakil perdana menteri Singapura aja udah mulai panik nih. Yuk kita dengerin. With export policies of the usual countries, I think the situation is really different. Every country has their own concerns, and it's important together that we should ensure that Indonesia continues to be an attractive investment destination. Singapore and our investors will continue to also work with Singapore's net to find a way to work with Indonesia to ensure that our exports to Indonesia and our access to Indonesia's exports continue to. Singapura listrik aja ternyata minta sama Indonesia. Guys, barusan sudah kita simak informasinya, penjelasan dari pemerintah Indonesia kenapa pemerintah Indonesia memutuskan ya untuk membatalkan ekspor listrik bersih ke Singapura ya, karena mungkin salah satunya ya kebutuhan dalam negeri yang juga belum terpenuhi, apalagi beberapa wilayah tempo hari juga terjadi blackout atau pemadaman. Jadi pilihan membatalkan ekspor listrik bersih ke Singapura ya tepat-tepat saja. Nah, biarlah Singapura yang kelabakan sendiri, mereka katanya negara kaya, tapi urusan listrik, ekspor sumber daya alam masih bergantung dengan Indonesia. Sebenarnya ya Singapura itu cuma pintar membodohi bangsa Indonesia, pemimpin Indonesia. Ketika pemimpinnya pintar, bisa melawan rakyatnya kompak, ya seperti inilah jadinya. Kelabakan mereka. Ya, kita bakal dukung terus teman-teman keputusan Pak Prabowo
Mudah-mudahan Indonesia bisa tambah sejahtera, rakyatnya tambah bahagia juga. Ya, terkait berbagai polemik yang saat ini terjadi, memang kita juga harus bersabar, mudah-mudahan kondisi bisa membaik. Ya mungkin itu aja teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.